biasanya orang yang salah satu yang kena dampak tertinggi krisis itu kan biasanya middle class ya, karena dia nggak dapat bantuan dari pemerintah, tapi uangnya juga tidak sebanyak itu untuk survive. Yes. Dan biasanya yang jadi karyawan-karyawan dari para pengusaha atau kantor-kantor gitu, itu kan orang middle class. Kira-kira Koiwan pernah ngalamin nggak kayak perilaku atau tindakan dari karyawan yang mencermin kayak, oh ini gambaran ekonomi sekarang? Sebenarnya gini, kalau dilihat tadi bicara masalah orang di middle, itu memang benar. Kedepannya tuh kita cuma ada dua golongan, golongan bawah atau golongan atas. Udah nggak ada golongan menengah. Kenapa? Karena menengah yang tadi lu sampaikan juga tuh, mereka tuh kan nggak dapat subsidi. Harusnya yang bisa didapatkan waktu dia masuk di golongan bawah. Tapi mereka juga nggak punya duit buat bayar seperti golongan di atas. Jadi alhasil yang akan terjadi adalah kalau si golongan menengah ini nggak bisa naik ke atas, maka dia akan turun jadi golongan bawah. Kalau misalkan perutnya udah nggak ngebul, dia udah banyak pusing, paling pertama yang akan terlihat adalah indikasinya demo kenaikan gaji. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan naiknya gaji, solusinya mereka bisa diselesaikan. Nah, tapi mereka nggak melihat efek domino dari mereka demo. Begitu mereka melakukan demo, otomatis produksi bisa terhenti. Kalau dia pabrik ya, perusahaan nggak bisa bayar kita. Alhasil akan tutup pabrik itu. Nah, ini juga sebenarnya salah satu faktor juga yang kita sebagai karyawan ataupun pengusaha juga harus peka. Termasuk dari orang bagian departemen ataupun pemerintahan. Pemerintah itu berpikir dengan dinaikkannya pajak, maka dia bisa menutupi kebutuhan ataupun anggarannya dia. Permasalahannya adalah, apakah pemerintah pernah berpikir akibat dari naikin pajak, perusahaannya tutup, dia nggak dapat lagi duit pajak. Indikasinya yang tadi gue bilang adalah waktu si karyawan sudah demo, berarti sih itu sudah pertanda bahwa mereka sudah mulai pusing nih. Mungkin cicilan tiba-tiba karena dampak pajak naik, bunga naik, biaya hidup naik, duit tapi nggak naik. Jadi pengeluaran naik, pendapatannya tetap. Akhirnya minus. Minus yang dilakukan dia minjem. Minjem nggak ke cover, dia kelilit utang. Kelilit utang, ya udah menyebar kemana-mana.